Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Saya Sulastri dari SMAN 1 Tanah Abang. Saya Dardiono dari SDN 16 Tanah Abang. Dan saya Khairul Amra dari SMP Negeri 3 Abang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Pada hari ini saya Khairul Amra sebagai observer, Saya Sulastri sebagai coach. saya Dardiono sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulas. Waalaikumsalam Pak Hoy. Apa kabar hari ini Bu Sulas? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Bu Sulas ya. Jadi besok itu Bu Sulas akan melaksanakan praktek coaching terhadap Pak Dardian, benar Bu ya? Iya Pak. Jadi ketika Bu Sulas melaksanakan praktek coaching itu, jadi saya sebagai pengamatnya Bu Sulas ya, Iya. sebagai pengamat. Nah, saat melaksanakan pengamatan Bu Sulas melaksanakan coaching itu ada beberapa penilaian yang akan saya nilai ketika Bu Sulas melaksanakan praktek coaching. Yang pertama yaitu prinsip coaching. Jadi saya akan menilai bagaimana Bu Sulas bisa menerapkan prinsip-prinsip seorang coach. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Nah, selain itu saya akan menilai yaitu kompetensi inti Bu Sulas. Jadi saya akan menilai bagaimana Bu Sulas bisa menerapkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik kasar. Kemudian Bu Sulas juga saya menilai bagaimana Bu Sulas bisa menerapkan alur tirta dari pelaksanaan coaching itu sendiri. Apakah Bu Sulas sudah memahami terhadap rubrik penilaian yang nanti saya akan nilai? Iya Pak, insyaallah saya memahami. Sudah memahami Bu ya? Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum Bu Sulas melaksanakan praktek coaching besok itu ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu terhadap Bu Sulastri. Apakah bersedia untuk ditanyai Bu? Siap Pak. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama Bu ya, pertama, kira-kira kompetensi inti seorang coaching itu yang ingin Ibu Sulas kembangkan pada saat pelaksanaan besok itu apa? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua. Iya, ada dua ya. Ya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan rasa. Jadi Bu Sulas ini ingin mengembangkan dua kompetensi ya, kompetensi inti. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu Bu ya? Iya Pak. Nah, kira-kira kompetensi yang spesifiknya dari dua kompetensi inti ini apa yang ingin dikembangkan Bu? Ya Pak, nanti untuk kompetensi secara spesifiknya, saya akan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Ya, supaya saya bisa menggali potensi coaching. Kemudian nanti coaching saya dapat mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Jadi dari dua kompetensi inti yang Ibu Sulas sampaikan tadi, jadi yang spesifiknya itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot dengan harapan Bu Sulas bisa menggali ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian si coaching bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, baik, bagus sekali Bu Sulas. Kompetensi inti yang Ibu Sulas akan dikembangkan pada praktek coaching pada besok ya. Pak. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kita lakukan terkait dengan rubrik penilaian, terkait dengan sebelum Bu Sulas melaksanakan praktek coaching besok. Saya berharap semoga praktek yang akan Bu Sulas lakukan itu berjalan dengan lancar, dengan baik, kemudian si coaching bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya.
Nah, Bu Sulas, apakah sudah siap untuk melaksanakan coaching besok? Siap Pak. Oke, kalau sudah siap, silakan Bu Sulas mempersiapkan diri hal-hal yang ingin Ibu Sulas Ibu Sulas tanyakan kepada coaching besok, ya silakan dipersiapkan. Saya berharap semoga besok itu berjalan dengan lancar. Baik Pak. Terima kasih Bu Sulas atas waktunya. Kita tutup pembicaraan kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulas. Gimana kabarnya Pak Dardi? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Bu, sehat semua Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua ya Pak. Baik Pak Dardi, apa nih yang mau disampaikan pada sesi ini? Begini Bu, saya bingung Bu, di sekolah saya disiplin guru itu sangat kurang. Guru hanya disiplin ketika ada kepala sekolah. Namun ketika tidak ada kepala sekolah, mereka tidak disiplin Bu. Oke, baik Pak. Jadi sekarang Bapak bingung, guru-guru di sekolah Bapak Dardi hanya disiplin ketika ada kepala sekolahnya saja, begitu ya Pak? Iya Bu, benar Bu. Kalau boleh tahu seberapa tidak disiplin guru-guru di sekolah Pak Dardi ketika kepala sekolah tidak ada Pak? Guru-guru ini Bu, ketika tidak ada kepala sekolah, kebanyakan duduk-duduk di kantor Bu pada saat jam pelajaran, sehingga siswanya berkeliaran. Kemudian mereka juga datang siang Bu, ketika mereka tahu pada hari itu kepala sekolah tidak hadir. Oke, wah Pak Dardi sangat peduli sekali nih dengan keterlangsungan proses pembelajaran dan penerapan disiplin di sekolah. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi Bu, saya pengen sekali di sekolah itu penerapan disiplin itu dijalankan Bu, baik ketika ada kepala sekolah maupun tidak ada kepala sekolah. Oke, mulia sekali tujuan Pak Dardi. Nah sekarang kita ngomongi disiplin. Menurut Pak Dardi, guru yang disiplin itu seperti apa? Jadi Bu, menurut saya guru yang disiplin itu adalah guru yang datang lebih awal saat sebelum jam masuk sekolah, sehingga dapat menunggu di depan gerbang untuk menyambut anak-anak. Kemudian pada saat jam pelajaran berada di kelas untuk melaksanakan pembelajaran, baik ketika ada kepala sekolah maupun tidak ada kepala sekolah Bu. Nah, kalau gambaran yang Pak Dardi sampaikan tadi ada di level 10 misalnya, berada di level berapa kedisiplinan guru-guru di sekolah Pak Dardi ketika tidak ada kepala sekolahnya Pak? Menurut saya ada di level 5, ada yang di level 6 beragam Bu. Oh, gitu ya. Namun ketika ada kepala sekolah mereka disiplin Bu. Oh, baik-baik. Menurut Pak Dardi idealnya kedisiplinan guru-guru berada di level berapa? Menurut saya idealnya Bu berada di level 9 Bu. Namun ketika ada hal-hal yang urgensi kan bisa minta izin supaya bisa digantikan oleh guru piket Bu. Jadi harapan Pak Dardi para guru di sekolah menerapkan kedisiplinan itu ada di level 9 ya Pak ya. Menurut Pak Dardi apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai penerapan kedisiplinan itu berada di level 9 walaupun kepala sekolahnya tidak ada di sekolah? Ini Bu yang masih bingung, saya pikirkan bagaimana supaya guru ini menerapkan disiplin di sekolah. Oh, gitu. Menurut Pak Dardi kira-kira siapa yang paling berperan ya Pak ya dalam menerapkan disiplin guru-guru di sekolah Pak Dardi? Menurut saya Bu, yang paling berperan dalam penerapan disiplin guru-guru itu adalah kepala sekolah Bu. Jadi mungkin saya berencana menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dengan harapan nantinya kepala sekolah membahas hal ini di rapat. Apalagi ini kan tahun ajaran baru Bu ya. Biasanya di sekolah saya itu rapat untuk tahun ajaran baru. Dengan harapan nanti ketika saya menyampaikan, kepala sekolah membahas hal ini di dalam rapat Bu. Oke. Selain itu dari dalam diri Pak Dardi sendiri ya ini ya, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencari solusi terhadap masalah kedisiplinan guru-guru di sekolah Bapak? Saya kepikiran Bu mengajak guru-guru yang frekuensi dengan saya, yang dekat dengan saya,
itu menerapkan disiplin di sekolah, datang pagi, kemudian ketika bel masuk sudah begini masuk kelas, dengan harapan Bu nanti guru-guru lainnya ini termotivasi Bu, dan harapan mereka mencontoh penerapan disiplin ini. Oke, jadi Pak Dardi berencana mengajak guru-guru ya, Iya Bu. yang sefrekuensi dengan Pak Dardi untuk menerapkan kedisiplinan ini dengan datang lebih awal, gitu ya Pak ya, masuk kelas ketika jam pelajaran dan pulang tepat waktu. Bagaimana Pak Dardi melihat bisa melakukan kedua hal tersebut? Apakah bisa dilakukan kira-kira? Saya rasa Bu bisa dilakukan, saya hanya perlu memberikan pengertian kepada guru-guru tadi Bu. Oke, dalam bayangan Pak Dardi sendiri, apa hal ini dapat Bapak terapkan dan bagaimana Bapak mengajak guru-guru tersebut untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah? Saya rasa insya Allah Bu bisa saya terapkan, mengajak guru-guru tadi bisa dari hati ke hati, satu atau ketika sedang kumpul-kumpul kelompok Bu bisa diajak. Baiklah, kita sudah berada di ujung permasalahan ini Pak ya. Menurut Pak Dardi, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi Bu, dari perbincangan dengan Bu Sulas ini, alhamdulillah saya mendapat pencerahan Bu. Yang tadi awalnya saya bingung Bu bagaimana cara mengajak guru ini untuk menerapkan disiplin di sekolah ketika tidak ada kepala sekolah. Namun setelah perbincangan ini saya mendapat pencerahan untuk menyampaikan kepada kepala sekolah dengan harapan kepala sekolah ini membawa dan membahasnya dalam rapat, kemudian mengajak guru-guru tadi menerapkan disiplin, datang lebih awal, kemudian masuk ketika jam pelajaran, dengan harapan nanti guru-guru yang lainnya termotivasi dan mencontoh dari penerapan disiplin ini Bu. Wah, luar biasa sekali ya ide dari Pak Dardi. Terima kasih, ini sudah Bapak sudah berbagi permasalahannya. Saya berharap ke depan guru-guru di sekolah Pak Dardi dapat menerapkan kedisiplinan walaupun tidak ada kepala sekolahnya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih juga Bu sudah membantu saya mencari pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik Bu Sulastri, saya sudah mengamati ketika Bu Sulastri melakukan coaching kepada Pak Dardi selaku coaching. Nah, ada beberapa catatan yang saya sudah catat di sini terkait pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan. Nah, tapi sebelum saya membacakan catatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Sulastri. Apakah Bu Sulastri bersedia untuk ditanyai? Boleh Pak, saya bersedia. Oke, jadi pertanyaan pertama Bu ya. Kira-kira menurut Bu Sulastri terkait indikator pencapaian, indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu Sulastri lakukan dalam pelaksanaan coaching tadi? Oke, baik Pak. Untuk yang sudah saya lakukan pada coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke. Jadi yang Ibu Sulastri sampaikan ini sama ya, hampir sama dengan catatan yang telah saya catat terkait pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Dardi tadi. Yang pertama, Ibu telah menerapkan yaitu prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan. Jadi ketika mengobrol tadi dengan Pak Dardi tadi, Ibu merasa Ibu memposisikan diri itu setara dengan Pak Dardi, sehingga tidak ada perbedaan antara Bu Sulas selaku coach dengan Pak Dardi selaku coaching. Nah, selanjutnya Ibu juga telah melaksanakan yaitu proses kreatif dalam pelaksanaan yaitu coaching tadi.
Jadi ibu telah menggali kredibilitas seorang kucing sehingga bisa mengeluarkan solusi-solusi terkait dengan permasalahannya. Kemudian ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, jadi sehingga seorang kucing tadi, Pak Dardi tadi, bisa memaksimalkan potensinya sebagai kucing. Nah, ibu juga dalam pelaksanaan coaching tadi, ibu telah menerapkan alur Tirta. Jadi telah menerapkan alur Tirta. Yang pertama, ibu telah menetapkan tujuan pembicaraan, kemudian ibu telah mengidentifikasi permasalahan seorang kucing, kemudian ibu telah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya, dan ibu telah pun menanyakan komitmen dari Pak Dardi atau tanggung jawab Pak Dardi. Nah, selanjutnya dari catatan saya terkait dengan kompetensi inti. Jadi Bu, dalam proses coaching tadi Ibu telah berusaha menghadirkan Ibu sendiri secara penuh dalam pelaksanaan coaching. Kemudian Ibu berusaha mendengarkan aktif ketika Pak Dardi berbicara. Ya, ditunjukkan Pak Ibu Sulas tadi dengan anggukan, kemudian dengan kata-kata oh baik, iya benar, dan seterusnya. Kemudian Bu Sulas juga telah mengajukan pertanyaan, menurut saya Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Dardi. Nah, pertanyaan yang kedua Bu Sulas terkait dengan kompetensi inti seorang coach. Nah, kira-kira ketika melaksanakan proses coaching selanjutnya, kompetensi inti apa yang ingin Ibu Sulas kembangkan selanjutnya? Baik Pak, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oh, jadi Bu Sulas ingin mengembangkan kompetensi inti yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh tahu Bu Sulas, mengapa Bu Sulas ingin mengembangkan kompetensi inti ini? Alasannya yaitu karena pada saat coaching tadi Pak ya. Saya belum menggali seutuhnya pada coaching. Jadi solusi dan permasalahan seorang coaching itu belum tergali seutuhnya. Oh ya. Jadi Bu Sulas merasa ketika pelaksanaan coaching tadi Bu Sulas belum menggali seutuhnya dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tadi atau Pak Dardi tadi. Tapi sebenarnya ketika saya perhatikan Bu Sulas ketika melaksanakan observasi tadi, Bu Sulas sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tapi antara mungkin yang saya amati dengan yang Ibu Sulas rasakan mungkin berbeda ya. Jadi Ibu Sulas intinya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Bu Sulas, mungkin ini yang dapat kita berbincangkan terkait dengan pelaksanaan observasi yang telah Ibu Sulastri lakukan dengan Pak Dardi. Semoga pelaksanaan coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga coaching bisa menemukan solusi yang terbaik. Amin. Mungkin itu yang dapat kita perbincangkan pada hari ini. Terima kasih Bu Sulas atas waktunya. Saya harap Bu Sulas tidak bosan-bosan ya. Tidak bosan-bosan untuk berbincang dengan saya untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan di sekolah dan seterusnya. Saya akhiri perbincangan ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi